Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kesmas, kembali lagi di POMED, Podcast Medical Chapter 2. Perkenalkan, saya Muhammad Abian Bayi Haki selaku moderator pada episode POMED kali ini dan akan menemani 20 menit ke depan. Nah, di depan kita sudah ada narasumber yang sangat inspiratif dan juga memiliki wawasan yang sangat luas terkait materi kita pada hari ini nih. Pastinya seru dong, dan juga banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode POMED kali ini. Oke, langsung saja kita ke narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Abjan? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Pastinya banyak yang belum tahu kan siapa moderator kita pada hari ini nih. Terutama mahasiswa baru dan juga masyarakat umum pastinya. Mungkin boleh Ibu untuk mempersilahkan kepada teman-teman sekalian. Oke. Perkenalkan, nama saya Evindia Prita Dewi. Nah, biasanya ngetopnya itu dipanggilnya Pipit. Bu Pipit. Iya, baik ya. di UHAMKA maupun di lingkungan rumah. Saya itu dipanggilnya Pipit. Keluarga juga Pipit ya. Kemudian saya menjalani pendidikan, S1-nya adalah S1 Kesehatan Masyarakat. Lalu saya ambil S2-nya itu mengambil kajian administrasi rumah sakit. Lalu S3-nya saya ambil S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakatnya alhamdulillah insya Allah cukup kuat ya dan linier. Untuk pengalaman kerja, saya bekerja di UHAMKA itu sejak tahun 1998 sampai sekarang. Di tahun 2008 saya sempat menjadi sekretaris program studi S2 UHAMKA MKM, Magister Kesehatan Masyarakat. Kemudian di 2010 sampai 2014 itu saya sempat menjadi wakil dekan 1 UHAMKA, Fikes UHAMKA. Lalu saya juga aktif di organisasi profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di YAKMI, di pengurus pusat YAKMI sampai saat ini. Biasanya saya ditaruhnya itu kalau di YAKMI itu terkait dengan pengembangan tenaga kesehatan masyarakat ya. Kayak tahun 2003 dan 2004 saya menjadi ketua pembuatan soal evaluasi kompetensi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi soal-soal yang untuk menguji kompetensi dari tenaga kesehatan masyarakat. Nah, waktu itu penugasannya dari YAKMI, saya ketuanya, kemudian itu yang artinya itu di bawah pekerjaan itu di bawah Kementerian Kesehatan. Oke. Terima kasih Bu atas perkenalannya yang sangat wow sekali. Pengalaman kerjanya sangat banyak dari tadi pengurus YAKMI juga sempat menjadi dekan Fikes, wakil dekan Fikes Gorontalo. Mungkin sebelum masuk ke dalam materi kita bisa ngobrol sedikit tuh selain Oke, mungkin kesibukannya untuk saat ini apa Ibu? Kesibukan yang sedang dilakukan, yang sedang dijalani oleh Ibu? Kesibukannya ibu rumah tangga. Oke, saya dulunya dosen ya, dosen di program studi ilmu kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di samping itu tadi saya masih aktif di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Kemudian juga saya biasanya itu menjadi konsultan perhitungan biaya satuan layanan kesehatan untuk rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain seperti klinik. Nah itu biasanya seperti itu. Atau misalnya pernah juga menjadi konsultan untuk studi kelayakan rumah sakit karena S2 saya kan kajian administrasi rumah sakit ya. Gitu.
gitu. Berkesinambungan berarti Bu. Ya, insya Allah. Oke, mungkin kita bisa masuk ke dalam materi kita pada hari ini Bu, yaitu kali ini kita akan membahas tentang peran tenaga kesehatan masyarakat. Ya. Mungkin di zaman yang sudah berkembang, sangat-sangat berkembang ini Bu, banyak sekali kan tenaga-tenaga kerja kesehatan masyarakat yang sudah bekerja di rumah sakit, maupun itu di puskesmas atau lainnya. Ya. Dan juga sekarang kan juga lagi booming, lagi viral terkait tenaga kerja dimanapun itu kan. Tapi apakah itu Potensi tenaga kesehatan masyarakat. Oke, kita lihat yang bawah nih alatnya, yaitu profesionalitas yang luhur. Nah, profesionalitas yang luhur itu sebenarnya bukan hanya dimiliki oleh lulusan program studi kesehatan masyarakat, tapi seluruh lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki profesionalitas yang luhur. Ya, dan ini ada di Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Ya, jadi semua lulusan perguruan tinggi itu harus memiliki profesionalitas yang luhur. Apa misalnya, artinya dia harus memahami nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dia harus mengakui bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa, berbudi luhur sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Seperti itu. Artinya terkait apa yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Gitu ya, termasuk tentunya misalnya adanya perbedaan budaya ya dan sebagainya, itu yang kita harus paham. Dan di Islam sendiri sebenarnya juga sudah diajarkan seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah mawas diri. Nah, mawas diri ini ini juga bagian dari kemampuan kita. Artinya mawas diri dan pengembangan diri ini adalah bahwa nanti ketika saat ini pun kalian harus melakukan pengembangan diri kan, belajar terus kan? Iya, benar sekali. Iya, belajar terus gitu. Tau nggak, saya nih waktu bikin PPT ini saya belajar juga loh. Iya. Saya cari dari sumber-sumbernya gitu kan, yang tentunya yang terpercaya. Nah, ini saya mengambil sumbernya ini dari standar kompetensi tenaga kesehatan masyarakat yang sudah disahkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini saya mengutipnya dari itu ya. Nah, ini pengembangan diri itu tadi, bahwa kita harus selalu mau belajar. Dan sekarang gampang banget belajar. Cukup dengan HP, laptop, kalian tinggal ketik ya. Nah, itu ya. Sekarang zamannya sudah seperti itu. Ya, nanti pun mungkin ketika masuk anak kalian juga akan berbeda sebetulnya. Bukan ketik lagi, mungkin dia cuma begini-gini ya, kayak di apa film-film ya. Nah itu kan dia ngetik di kayak di udara gitu nanti keluar. Kalau kita kan masih ngetik di HP nih atau di laptop ya, nanti di zamannya anak kalian mungkin gitu ya. Nah itu pengembangan diri. Nah ini juga mestinya dimiliki oleh seluruh lulusan program studi apapun ya. Dia lalu yang berikutnya adalah kemampuan untuk ini pengelolaan informasi terkait dengan kesehatan gitu ya. Sekarang dikenal dengan namanya digitalisasi ya kan. Ada yang namanya sekarang pun KTP ya kan? KTP ya benar. Ya kan. Kemudian kemarin waktu COVID vaksinasi kita ada waktu itu satu sehat ya. Oh iya, satu sehat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses digitalisasi. Nah, ke depan ini akan semakin berkembang tentunya ya. Dan sebagai tenaga kesehatan masyarakat kan harus bisa beradaptasi dan kemudian bisa mengoperasikannya. Iya, ya kan. Bagaimana mengoperasikan satu sistem, nanti juga ada yang namanya e-KMDes, ya kan, semuanya. Lalu nanti ada yang namanya satu orang satu nomor, iya kan, ya kan. Itu nanti berkumpul tuh satu nomor semua, KTP, kartu BPJS, rekam medis dan sebagainya. Nah itu ke depan seperti itu. Itu adalah bagian digitalisasi. Digitalisasi ini juga ada yang di lingkupnya institusi, ya kan? Dan ada yang lingkupnya nasional. Ya, gitu. Nah kalau lingkupnya institusi adalah milik institusi. Tapi kalau lingkupnya nasional itu nanti kepemilikannya tentunya negara, gitu ya. Nah ini kalian harus bisa nih, gitu. Bukan berarti kalian harus bikin software yang enggak, itu bukan bidang kalian tentunya ya. Itu saja dari komputer mungkin yang bikin. Tapi mengoperasikannya, kemudian bisa ambil datanya, analisis datanya, itu adalah bagian dari pekerjaan kita yang harus kita bisa ya. Nanti ada istilahnya namanya big data, data besar. Kan orang sekarang bilang big data gitu kan. Ketika saya S3 kemarin, saya udah biasa bermain dengan big data gitu, bukan hal yang ini ya. Saya kadang-kadang saya sama anak saya, udah belajar aja sama bunda deh big data gitu. Nah pakai apa sih, mau analisis apa gitu. Nah kan biasanya digoreng dengan namanya big data. Nah untuk Kementerian Kesehatan sendiri ini tentu saja berguna data big data ini ya. Contohnya yang COVID lah, yang vaksinasi COVID itu adalah bagian dari
data yang besar ya, gitu, kumpulan data yang besar. Kayak data Gojek, Grab itu adalah contoh yang big datanya ya. Itu kemudian di sini ada keterampilan untuk kepemimpinan, kompetensi untuk pembinaan kebijakan dan komunikasi. Ya, nah sampai sekarang pun kemampuan komunikasi itu saya masih belajar. Ya, artinya untuk bisa berkomunikasi seperti sekarang ini itu berproses. Tapi ya itu juga maksud saya, kalian jangan malu untuk berproses. Jangan, nah, misalnya nih, contoh di kelas, udah kamu aja deh yang presentasi. Enggak, udah gantian presentasi semuanya. Kayak mata kuliah PBL, ketemu dengan kader, dengan Pak RW, dengan petugas puskesmas, kelurahan dan sebagainya. Komunikasi gitu, baik komunikasi personal orang per orang itu harus kita bisa, juga komunikasi dengan masyarakat. Nah yang perlu diperhatikan adalah saya menekankan sekali, kalau dulu ada istilahnya mulutmu harimau. Iya, ya kan? Nah, tapi sekarang bukan cuma mulut, tangan itu juga harimau gitu. Ya kan, hati-hati sekali kalian nulis gitu kan. Iya, dulu orang cuma mulut aja gitu kan. Sekarang udah tangan, ya kan? Berapa banyak orang yang dari tangannya menulis kemudian dia kena masalah hukum. Ya kan, banyak sekali. Dia posting, itu kan pakai tangan semuanya. Iya. Nah itu, oke. Nah itu artinya, nah kemudian kemampuan kepemimpinan juga seperti itu. Jadi, tapi kemampuan kepemimpinan ini bukan berarti kemudian kita harus menjadi pemimpin. Kita bisa juga berperan sebagai pemimpin informal ya di kelompok. Kita bisa mengarahkan tanpa harus menjadi pemimpin kelompok misalnya seperti itu ya, menguasai kebijakan dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah landasan ilmiah nih, landasan ilmiah ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat. Nah dasar-dasar terkait dengan kemampuan kesehatan masyarakat ya. Seperti misalnya di sini ada katakanlah epidemiologi ya, kalian belajar apa itu konsep penyakit dan sebagainya, sehat dan sakit dan sebagainya ya. Biomodik, lalu sosial humaniora misalnya seperti itu ya. Kalau saya baca kan tadi ada tuh tujuan kedua, apa pengaruh sosial terhadap kinerja tenaga kesehatan masyarakat. Nah ini saya mau meluruskan nih, ini kayaknya dibalik gitu kan. Iya, ya kan, jangan berkata bahwa sosial itu menjadi hambatan, itu menjadi tantangan gitu loh. Ya kan, jangan berharap bahwa ketika kita masuk ke masyarakat yang mau beradaptasi sama kita, enggak. Kitanya yang beradaptasi dengan masyarakat, kitanya nilai, oh ini budayanya kayak gimana sih? Ya, sama lah kata peribahasa. Di mana di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itulah yang selalu saya pakai. Iya, ya. Jadi kan ada poin kedua saya baca topnya. Wah ini, ya kan? Gitu ya. Iya. Jadi kalian tuh dapat mata kuliah sosiologi, antropologi, psikologi kesehatan. Disitulah sebenarnya kalian belajar memahami kondisi masyarakat, ya, sosial budayanya seperti apa dan sebagainya. Nah itu masuklah ke sana, pahami dunia itu, ya. Nanti kalau sudah masuk, kalau mau diubah akan lebih gampang. Tapi jangan pas masuk minta mereka yang mengikuti mau kita. Nah, dipikir siapa lu? Keluar aja dulu gitu kan. Enggak, kita yang masuk ya, yang memahami. Makanya kalian diberi bekal mata kuliah sosiologi, antropologi, psikologi kesehatan seperti itu ya. Jadi ini saya balik nih. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi kita. Biasanya itu ke level yang lebih tinggi. Misalnya apa? Peraturan perundang-undangan ya. Mungkin kalian pernah dengar terkait dengan STR. Surat tanda registrasi dan sebagainya itu kan berubah dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Nah itulah yang akan mempengaruhi. Tapi sebenarnya tidak mempengaruhi secara pekerjaan ya. Oh tidak. Ya. Maksudnya artinya kita tetap masih bisa bekerja gitu loh. Cuman memang ada beberapa hal yang berubah ya. Dan ini juga sebenarnya YAKMI sendiri ya, karena saya aktif di YAKMI, kita juga masih terus ini bukan mempromosikan YAKMI ya, tapi karena saya udah lama di YAKMI dan selama ini artinya kita selalu advokasi ke Kementerian Kesehatan. Nah ini YAKMI sendiri juga berusaha memperjuangkan YAKMI gitu loh, memperjuangkan terkait dengan profesi tenaga kesehatan. Nah itu, begitu. Jadi itu kemudian tadi lalu pengelolaan masalah kesehatan masyarakat, ya kan, terkait dengan kita seperti apa sih, tahu nggak sih masalah kesehatan masyarakat seperti apa ya? Bagaimana kemudian kita mengetahui konsep bahwa itu adalah masalah kesehatan masyarakat, kapan itu menjadi masalah individual dan sebagainya ya. Nah yang berikutnya adalah mengenai keterampilan nih ya. Nah ini sebenarnya bicaranya ada di sini ya. Nanti mungkin kalau ada teman-teman yang butuh PPT ini nanti bisa minta panitia ya. Ya ini tadi kompetensi pada area komunikasi efektif ya. Nah itu ya jangan lupa selalu belajar.
berkomunikasi juga belajar. Saya juga jangan salah, saya belajar terus. Bagaimana berkomunikasi. Kadang-kadang saya harus tahu bagaimana berkomunikasi dengan kader. Ya, saya punya pengalaman ya. Waktu itu saya lagi ngambil data terkait untuk intervensi kegiatan pengabdian masyarakat ya kan. Nah, ketika ambil data, saya datanglah rumah kader main, ya, maksudnya main. Habis itu saya ditawarin minum, iya ditawarin minum, gitu kan. Ada kondisi yang saya melihat rumahnya itu nggak bisa minum gitu, ya, gitu kan. Terus saya bilang, Bu, nggak usah, saya bawa tumbler, saya selalu bawa tumbler, begitu jijik kan minum di sini gitu. Saya, aduh, akhirnya enggak, ya saya minum Bu, gitu. Ini udah mau habis kok tumbler saya juga gitu. Akhirnya saya minum gitu. Dan itu bagian dari kita mencari atau mengambil kepercayaan dia, gitu kan. Bagian dari komunikasi ya. Nah itu. Oke, jadi kemampuan untuk berkomunikasi dengan tadi klien ya. Kayak saya juga kadang-kadang kan menjadi konsultan ya. Nah itu kadang-kadang kita harus berkomunikasi dengan klien. Gitu. Komunikasi dengan klien seperti apa, bagaimana kita meyakinkan klien bahwa ini hal yang penting, misalnya seperti itu ya. Kemudian dengan mitra kerja, nah kalian yang oke. Ya, kemudian berkomunikasi dengan masyarakat. Oke, pengolahan informasi tadi, kemudian lalu yang ini nih, yang penting sekali. Inilah yang menjadi bobot terpenting, kompetensi pada area keterampilan tenaga kesehatan masyarakat. Ini adalah bobot yang paling banyak di kurikulum program studi kesehatan masyarakat. Gitu ya. Ini banyak sekali analisis situasi, kemudian pengembangan sistem kesehatan dan sebagainya. Nanti kalau memang ingin lebih dalam bisa ke saya lagi ya. Oke. Nah, kita berharap ketika lulusan program studi kesehatan masyarakat ini menguasai kompetensi-kompetensi ini, maka berharap kita tenaga kesehatan masyarakat ini bisa mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Apa aja masalah kesehatan masyarakat? Mulai dari melakukan penilaian masalah kesehatan, situasi kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana mengembangkan sistem kesehatan, kemudian penjaminan mutu, ya bisa menjawab ini masalah-masalah ini. Ada 9 area masalah. Maksud saya ada 10 area masalah di kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis situasi, dari kesehatan masyarakat, kemudian pengembangan sistem kesehatan, regulasi, kemudian pendayaan gunaan masyarakat ya, komunikasi, kemudian risiko kebencanaan, digital public health ya, kemudian peningkatan mutu sistem kesehatan, kewirausahaan dan kepemimpinan dan berpikir sistem. Nah itu, jadi diharapkan ketika kalian menguasai kompetensi yang tadi, itu diharapkan kalian bisa mengatasi masalah-masalah ini dimanapun nanti kalian bekerja. Tentunya akan berbeda, karena kan tergantung bidang kerja. Tapi biasanya akan menghadapi itu. Gitu. Mungkin dikarenakan juga sudah di penghujung acara kita Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas kedatangannya, mengganggu waktunya juga Ibu datang ke sini. Oke, mungkin saya sebelum ditutup ingin memberikan sedikit kesimpulan nih tentang materi kita pada hari ini. Tenaga kesehatan masyarakat itu sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini. Dan juga mereka bekerja di berbagai bidang, terutama mulai dari pendidikan kesehatan hingga advokasi kebijakan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, tenaga kesehatan juga berkontribusi secara signifikan untuk dalam mengurangi angka kematian, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan juga menciptakan masyarakat untuk hidup yang lebih sehat. Mungkin itu kesimpulan yang bisa diberikan pada episode Komit kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Selamat jumpa di podcast selanjutnya, Le. Dadah. Dadah.